Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi, teman-teman belajar bersama guru kreatif. Masih di acara Kupas Materi Biologi, khususnya kelas 10. Oke, baik. Ini adalah video lanjutan teman-teman mengenai bab ekosistem. Jadi setelah sebelumnya kita buat 2 video, gitu ya, pertemuan ini adalah pertemuan yang ketiga. Nah, pertemuan pertama itu sudah kita membahas mengenai peta konsep, terus mengenai komponen ekosistem, terus kita sudah membahas mengenai tempat hidup makhluk hidup, terus suksesi. Nah, di video kedua sudah kita bahas mengenai tipe ekosistem dan juga tipe-tipe interaksi di dalam ekosistem. Nah, khusus pada pertemuan ketiga, lanjutan mengenai bab ekosistem ini, kita masuk ke pokok bahasan selanjutnya, yaitu mengenai rantai makanan, teman-teman, yang sering terjadi di suatu ekosistem. Nah, seperti apa rantai makanan itu? Nah, ini dia, teman-teman. Kita akan bahas ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Perlu diketahui teman-teman, hasil dari interaksi antara satu populasi dengan populasi yang lain di dalam ekosistem itu dia akan membentuk dua jenis proses. Yang pertama bisa berupa rantai makanan, yang kedua bisa berupa jaring-jaring makanan. Nah, seperti apa interaksi antara satu organisme dengan organisme yang lainnya yang membentuk rantai makanan? Maka teman-teman seperti ini, gitu ya, bisa kita temukan. Nah, rantai makanan ini dia merupakan proses transfer energi, gitu ya. Makanya kan rantai makanan dari satu organisme ke organisme yang lain itu merupakan proses transfer energi. Dari mana? Dari sumbernya tentunya yang berupa makanan, gitu kan ya. Nanti melalui serangkaian organisme di dalamnya ada proses yang disebut sebagai saling makan, gitu ya. Atau saling makan dan juga dimakan. Nah, nanti secara apa? Khusus pada rantai makanan dia urutannya secara linear. Jadi seperti rantai. Begitu ya. Lebih rapih kalau yang ini. Misalkan A dimakan oleh B, B dimakan oleh C, C dimakan oleh D. Dan seperti itu membentuk sebuah rantai urutan linear. Ciri dari rantai makanan yang membedakan dia dari jaring makanan, teman-teman, kalau rantai makanan itu dia memiliki jumlah tingkat mata rantai itu biasanya dia terbatas. Beda dengan jaring makanan. Kalau jaring makanan itu dia lebih banyak gitu ya, lebih banyak urutan-urutannya dan lebih rumit. Kalau yang ini dia terbatas. Nah, ciri yang kedua, rantai makanan ini teman-teman pada umumnya dia memiliki 4 tingkatan atau bahkan sampai ke 5 tingkatan. Nah, tingkatannya ini di dalam rantai makanan itu disebut sebagai taraf trofi atau bahasa kitanya tingkat trofi, gitu ya. Tingkat trofi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, seperti itu. Nanti kita akan lihat. Nah, di alam nanti terdapat 3 macam rantai makanan yang bisa kita temukan di dalam suatu ekosistem, teman-teman. Pertama, ada rantai makanan yang disebut sebagai rantai predasi atau bahasa lainnya adalah rantai perumput. Nah, cirinya apa? Cirinya untuk rantai predasi atau perumput ini teman-teman dia dimulai awalnya itu dari tanaman. Nah, tanaman ini nanti selanjutnya dia akan lari kemana? Ke hewan kecil yang memakan tanaman, gitu ya. Dari hewan kecil ini dia akan bergerak ke hewan besar yang memakan hewan kecil. Nah, itu adalah predasi. Itu rantai predasi ya, atau perumput. Yang kedua, ada rantai yang disebut sebagai rantai saprofitik. Nah, kalau rantai saprofitik ini memang dimulainya itu bukan dari tanaman, tapi dimulai dari organisme yang mati, gitu ya. Nanti dari organisme yang mati akan bergerak ke mikroorganisme. Ke siapa mikroorganismenya? Pada mikroorganisme yang bersifat dekomposer atau pengurai. Bisa jamur, bisa juga bakteri. Begitu ya. Itu rantai saprofitik. Terus ada rantai yang disebut sebagai rantai parasit. Nah, kalau rantai parasit tentu dia akan dimulai dari hewan besar, teman-teman, ke hewan yang lebih kecil, di mana hewan lebih kecilnya itu dia menjadi parasit pada hewan sebelumnya. Maka ditemukan parasit di situ ya. Makanya disebut sebagai rantai parasit. Nah, misalkan ini contohnya rantai makanan itu ya. Dia urutannya itu linear.
Nah, misalkan di sini ada tumbuhan. Tumbuhan ini dia kan tadi disebutkan bahwa ada tingkatan-tingkatan. Nah, ini adalah tingkat tropik pertama. Siapa? Produsen. Jadi produsen itu merupakan tingkat tropik pertama pada rantai makanan. Gitu ya. Jadi tingkat tropik pertama biasanya organisme yang mampu membuat makanannya sendiri atau autotrof. Dalam hal ini misalkan ini tumbuhan. Tumbuhan dimakan oleh tingkat tropik yang kedua. Nah, siapa? Di dalam hal ini dia disebut sebagai konsumen. Konsumennya itu berarti konsumen 1. Tingkat tropiknya tingkat tropik 2. Gitu ya. Nah, konsumen 1 ini akan dimakan oleh konsumen yang kedua. Berarti konsumen kedua, burung ini adalah tingkat tropik yang ketiga. Gitu ya. Konsumen kedua dimakan konsumen ketiga. Ular. Ular tingkat tropik keberapa? Keempat. Konsumennya konsumen 3, tingkat tropiknya keempat. Gitu ya, sebab tingkat tropik mulainya dari produsen. Terus konsumen tingkat 3 ini dimakan oleh konsumen tingkat 4. Gitu ya, seperti itu. Berarti konsumen tingkat 4 dia tingkat tropik yang kelima. Begitu ya, urutannya dia linear. Oke, selanjutnya bisa diperhatikan sama teman-teman. Kalau tadi kita lihat, kita hapus dulu ininya ya, biar bersih lagi. Oke, nah ini dia contoh yang lain di dalam sebuah rantai makanan. Misalkan bisa dilihat teman-teman, di sini ada dekomposer, berarti ini dia rantai saprofitik gitu ya. Kalau yang tadi dimulai dari tumbuhan kan ya, berarti perumput. Nah ini ada burung yang mati ini ya, burung elang yang mati ini posisinya sebagai konsumen 3 lalu mati. Lalu di dalamnya diurai oleh dekomposer, bisa jamur dan bakteri. Nah, lalu hasil dari dekomposisinya itu dia menghasilkan zat-zat organik dan zat-zat anorganik yang memang dibutuhkan oleh tumbuhan. Nah, diserap oleh tumbuhan. Tumbuhan makin subur. Nah, posisinya dia sebagai produsen sebab dia mampu membuat makanan sendiri. Dimakan oleh konsumen 1, dimakan oleh konsumen 3, dimakan oleh konsumen 1, 2, 3 lalu dia mati lagi. Gitu ya, ini bermulainya dari bakteri ataupun jamur. Ini adalah rantai saprofitik. Gitu ya. Oke, tingkat tropiknya sama, produsen sebagai tingkat tropik pertama. Begitu ya, 2, 3, 4, nanti dia yang kelima. Kalau misalkan dimulainya dikarenakan ini dari dekomposer, maka dekomposer yang pertama. Gitu ya, ini dia tingkat tropik 1, produsen yang kedua. Gitu ya, dikarenakan ini dia rantai saprofitik. Kalau tadi rantai predasi, tumbuhan dia tingkat tropik 1. Begitu ya. Kalau yang ini dekomposer tingkat tropik 1-nya. Oke, maaf itu belum dibahas. Nah, selanjutnya teman-teman, ini dia ada rantai parasit. Berarti kalau berbicaranya rantai parasit, mesti ada di dalamnya itu terlibat parasit tentunya ya. Nah, di mana bisa terlibat di rantai saprofitik, bisa terlibat di rantai predasi. Kalau yang ini berarti rantai predasi ya. Tumbuhan dimakan oleh tikus, konsumen 1. Dimakan lagi tikus oleh burung, konsumen 2. Konsumen 2 dimakan oleh burung yang lebih besar. Lalu burung besar ini dia ternyata dikonsumsi oleh parasit, gitu ya, akibatnya dia mati gitu ya di dalam tubuhnya. Maka kalau terlibat parasit ini, maka ini yang disebut sebagai rantai parasit, gitu ya. Jadi dimulainya dari hewan yang besar yang nantinya dia dikenai gitu ya oleh parasit lalu dia mati. Nah, seperti itu. Oke, nah ini dia kita lihat, kita simpulkan bahwa pada rantai makanan teman-teman, nah ini dia misalkan di sini saya punya tumbuhan hijau, maka tumbuhan hijau ini dia sebagai produsen, berarti tingkat tropiknya tingkat tropik 1. Dimakan oleh herbivore, dalam hal ini serangga. Serangga itu dia tingkat tropik yang kedua, sedangkan selain tingkat tropik yang kedua dia disebut sebagai konsumen tingkat 1. Dimakan oleh tikus, konsumen tingkat 2, dimakan oleh ular, konsumen tingkat 3, dan ular dimakan oleh burung, maka itu dia konsumen tingkat 4. Maka itu adalah nama-nama yang terlibat di dalam rantai makanan yang bersifatnya linear, gitu ya. Sama di sini pun fitoplankton dia mampu berfotosintesis bahwa dia sebagai produsen. Dimakan oleh zooplankton, lalu dia dimakan oleh ikan kecil, dan seterusnya sampai ke ikan yang besar yang bersifat karnivora, gitu ya. Ini urutannya teman-teman. Tingkat tropik menghitung dari depan, dari awal.
Ini tingkat tropik 1, 2, 3, 4, 5. Ini pun sama. 1, 2, 3, 4, 5. Sama, ada 5 tingkat tropik ya. Seperti itu teman-teman berbicaranya rantai makanan. Oke, yang kedua, di dalam suatu ekosistem yang terlibat interaksi dalam bentuk jaring-jaring makanan. Seperti apa jaring makanan itu bisa dilihat oleh teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Jadi jaring makanan itu dia merupakan proses transfer energi gitu ya, tentu dari sumbernya, jadi berupa makanan. Tetapi yang membedakan ini adalah dia melalui serangkaian organisme dengan membentuk proses saling makan, tetapi proses saling memakannya itu tidak linear, melainkan kompleks gitu ya. Jadi acak-acakan. Jadi lebih kompleks daripada jaring-jaring makanan, jaring-jaring makanan dari rantai makanan, begitu ya. Contoh misalkan, ini kenapa disebut jaring? Ya seperti ini teman-teman. Mulai dari tumbuhan. Tumbuhan bisa dimakan oleh kelinci, bisa dimakan oleh tikus, bisa dimakan oleh burung pemakan biji, bisa dimakan oleh belalang. Jadi kalau ada pertanyaan, siapa yang termasuk ke dalam herbivora atau misalkan di dalam jaring-jaring makanan ini mana yang merupakan konsumen tingkat 1? Maka teman-teman tidak bisa menyebutkan satu, banyak ini. Ini konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 1. Begitu ya. Jadi banyak. Nah, yang kedua, kelinci bisa dimakan oleh rubah. Kelinci bisa dimakan oleh elang, gitu kan ya. Tikus bisa dimakan oleh rubah, bisa dimakan oleh elang, gitu. Burung pemakan biji bisa dimakan oleh ular, oleh elang, oleh rubah, dan seperti itu. Jadi kalau ditanyakan tingkat tropik, boleh tingkat tropik juga, misalkan konsumen 2, maka konsumen 2 itu banyak. Siapa? Konsumen 2 kan bisa ular, bisa elang. Nah, dari mana Pak ngambilnya? Dari sini. Ini konsumen 1 burung, lalu ke ular. Berarti ular konsumen 2. Ular bisa juga Pak konsumen 3, bisa gitu ya. Cari aja urutan yang lebih panjangnya. Misalkan rubah nih, kita cari rubah dia posisinya sebagai apa saja, boleh. Berarti ini konsumen 1, rubah bisa konsumen 2. Lari ke mana lagi? Misalkan ke sini. Ini konsumen 1, konsumen 2, lalu dia dimakan oleh burung pemakan serangga, konsumen 3, rubah juga bisa sebagai konsumen 4. Seperti itu ya. Jadi banyak sekali peran dari organisme tersebut bergantung dari jaring-jaring makanan yang teman-teman urutkan. Nah, kalau ini lebih sederhana gambar yang lainnya. Misalkan ini dia katak. Nah, misalkan belalang dimakan oleh katak, gitu ya kan ya. Terus belalang juga dia bisa dimakan oleh burung pipit. Nah, bisa seperti itu. Burung pipit bisa dimakan oleh elang, gitu. Tikus bisa dimakan oleh elang. Sawi bisa dimakan oleh tikus. Sawi bisa dimakan oleh ulat. Ulat bisa dimakan oleh burung pipit, gitu ya, dan seterusnya. Jadi ada jaring-jaringnya. Jadi lebih kompleks daripada rantai makanan. Jadi kalau teman-teman untuk menyebutkan apakah rubah dia konsumen tingkat konsumen tingkat 2, belum tentu gitu ya. Kalau urutannya ke kelinci dan ke rubah, maka bisa dia konsumen tingkat 2. Jadi selain konsumen tingkat 2, rubah itu konsumen tingkat berapa? Tinggal cari sama teman-teman urutan dari jaringan-jaringannya. Gitu ya, dari jaring-jaringnya ini ya. Seperti itu, teman-teman. Oke, maaf. Oke, itu dia berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan jaring makanan. Oke, itu bedanya ya jaring makanan dengan rantai makanan. Dan yang ketiga, saya akan membahas di dalam rantai makanan, di dalam jaring makanan tentu ada aliran yang disebut sebagai aliran energi, gitu ya, dari satu organisme ke organisme yang lainnya. Nah, berbicaranya aliran energi ini, teman-teman, dia merupakan rangkaian dari urutan pemindahan bentuk energi dari satu bentuk ke bentuk energi yang lainnya. Misalkan dimulai dari sinar matahari energinya, lalu berpindah ke produsen, berarti ke tumbuhan dipakai, gitu kan ya. Nanti dari tumbuhan berpindah ke konsumen primer, atau herbivora atau konsumen tingkat 1. Nanti berpindah lagi ke konsumen yang lebih tinggi,
gitu ya, bisa jadi ke konsumen 2 atau bisa jadi ke karnivora sampai nanti bertemu dengan saproba. Jadi kalau konsumen terakhirnya mati, maka diuraikan oleh saproba. Jadi alirannya seperti itu. Itu adalah aliran energi dari satu organisme ke organisme yang lain. Nah, gitu ya. Nah, dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Oke. Nah, perlu diketahui bahwa pada ekosistem, teman-teman, aliran energi itu dia terjadi pada peristiwa bisa pada rantai makanan, bisa terjadi pada jaring-jaring makanan, bisa terjadi pada piramida ekologi, serta bisa terjadi pada tingkat tropik dari satu organisme ke organisme yang lain. Mereka di dalamnya melibatkan aliran energi selama hewan tersebut saling makan. Gitu ya. Seperti itu, teman-teman. Nah, aliran energi ini, teman-teman, dia terjadi khususnya misalkan pada peristiwa rantai makanan. Khusus untuk peristiwa rantai makanan, aliran energinya itu dia terbilang tidak efisien, gitu ya. Nah, kenapa terbilang tidak efisien, teman-teman? Maknanya seperti ini. Jadi, tidak semua energi dari makhluk hidup itu, gitu ya. Jadi, tidak semua energi pada makhluk hidup itu dia terjadi dalam suatu tropik gitu ya, yang diperoleh dengan utuh. Artinya begini, serangga makan apa namanya? Makan rumput. Kan energi yang paling banyak itu dia terdapat pada rumput gitu ya. Nah, ketika serangga memakan rumput, ternyata jadi energi yang tersimpan dalam rumput itu tak seluruhnya itu masuk seluruhnya ke dalam serangga. Juga serangga pun ketika dia dikonsumsi misalkan oleh organisme yang lain, misalkan oleh burung, maka burung pun tidak mendapatkan energi total dari serangga yang dimakannya. Kemana? Di situ ada proses pengeluaran energi. Bisa energi hilang dalam bentuk panas gitu kan ya. Bisa energi hilang dalam ketika dia beraktivitas. Artinya energi yang dimakan dari organisme sebelumnya itu energinya tidak utuh, tidak 100% utuh dimakan oleh konsumen selanjutnya. Nah, seperti itu ya. Aliran energinya seperti itu. Contoh misalkan dia produsen itu dia menghasilkan energi yang cukup besar, misalkan 20 kilokalori misalkan, gitu ya. Nah, setiap meter persegi tiap tahunnya, teman-teman, yang dihasilkan 20 kilokalori itu nanti dia hanya sekitar 10%-nya, teman-teman, energinya itu dia dapat diperoleh oleh konsumen primer. Jadi dari 20 kilokalori hanya 10% yang masuk ke dalam konsumen berikutnya. Gitu ya, tumbuhan dimakan oleh serangga. Nah, serangga ini dari 20 kilokalori tumbuhan menghasilkan energi tiap tahunnya, serangga ini hanya mendapatkan 10%-nya. Seperti itu ya. Jadi 10%, 10%, ke atas 10%, 10%. Akibatnya apa? Lebih sedikit, makin atas dia mendapatkan energi yang lebih sedikit. Aliran energinya lebih sedikit. Begitu ya. Nah, aliran energi terjadi pada peristiwa, misalkan pada peristiwa rantai makanan atau jaring makanan memang dinilai tidak efisien. Gitu kan ya, khususnya pada rantai makanan ini dia tidak efisien karena beberapa alasan. Apa alasannya? Yang pertama, teman-teman nih, pada setiap tingkat tropik gitu kan ya, makhluk hidup itu kan dia mampu mengubah sebagian besar dari energinya menjadi panas. Kapan? Di dalam tubuhnya kan bermetabolisme, energinya berubah menjadi panas. Menguap juga dia berubah menjadi panas. Tubuhnya ketika terpapar oleh suhu yang tinggi kan keluar gitu ya panas, energinya berubah menjadi panas. Nah, ketika ia melakukan proses respirasi sel di dalam metabolismenya itu pasti ada panas yang dihasilkan, maka energinya kan berubah. Ketika energinya berubah, maka energi yang didapatkan oleh dirinya ketika dia dimakan, makanya hanya 10% ke konsumen selanjutnya itu. Gitu ya, sebab ada aktivitas di mana dia melakukan respirasi sel. Jadi energinya berubah menjadi bentuk lain. Itu yang alasan pertama. Alasan kedua, makhluk hidup juga dia dapat mengubah beberapa energi menjadi sebuah molekul organik, teman-teman. Dan tidak dapat dimakan oleh makhluk hidup yang lain. Jadi ketika energinya sudah dibentuk dalam bahan-bahan organik, maka organisme lain tidak bisa mengkonsumsinya. Akibatnya apa? Misalkan contoh dia molekul organiknya itu dia tersimpan dalam kotoran.
Nah, maka organisme lain nggak mungkin makan kotoran itu. Nah, itu makanya dalam suatu aliran energi rantai makanan, dia tidak efisien. Makin ke atas, aliran energinya makin kecil. Gitu ya, makin sedikit mendapatkan aliran energinya. Energinya makin kecil. Gitu ya, mendapatkannya makin kecil. Alasan yang ketiga, tidak seluruh makhluk hidup mati, teman-teman. Terus, ketika itu dia dimakan oleh makhluk hidup. Tidak seluruhnya kan? Gitu. Oleh karena itu aliran energi memang akan berhenti pada makhluk hidup yang mati. Ketika mati tanpa dimakan, akibatnya kan berkurang berarti energi yang sampai ke konsumen berikutnya. Itu dia alasannya ya. Seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya maka berikut kita akan lihat nih bagaimana tingkat tropik dalam rantai makanan ketika aliran energinya itu terjadi. Kita akan lihat contoh. Yang pertama di dalam rantai makanan itu kan misalkan produsen tumbuhan. Tumbuhan ini termasuk ke dalam tingkat tropik pertama. Sebab dia dikarenakan sebagai produsen mampu membuat makanannya sendiri gitu kan ya. Menghasilkan makanannya sendiri lewat fotosintesis. Nah, maka dia disebut sebagai produsen. Energi yang dihasilkan dari proses fotosintesis sangat tinggi gitu ya. Nah, ketika dikonsumsi oleh konsumen primer, produsen tersebut ini merupakan konsumen tingkat pertama ya. Nah, organisme ini dia menempati urutan tingkat tropik yang kedua. Akibatnya dia akan mengkonsumsi produsen. Nah, dia disebut sebagai herbivore. Herbivore ini teman-teman akan dimakan oleh konsumen sekunder atau konsumen tingkat yang tingkat yang kedua atau tingkat tropik yang ketiga gitu ya. Nah, konsumennya konsumen tingkat 2. Nanti konsumen sekunder ini dia umumnya ditempati oleh hewan-hewan yang bersifat karnivora. Jadi produsen dimakan herbivore, herbivore dimakan oleh karnivor, dan karnivor juga nanti akan dimakan oleh konsumen puncak yang biasanya bersifat sebagai omnivora, segala dimakan ya. Oke, dia tingkat tropik terakhir. Nah, ketika urutannya seperti itu, teman-teman, maka bisa diperhatikan sama kalian. Produsen tadi ya dimakan konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen puncak. Maka ini tingkat tropiknya tingkat tropik 1, tingkat tropik 2, tingkat tropik 3, tingkat tropik 4. Di sini tadi disebutkan hanya 10%-nya oleh organisme yang memakan dirinya nanti berubah. Contoh, produsen dia menghasilkan 1 juta joule misalkan energi. Maka konsumen 1 itu hanya bisa memanfaatkan 10%-nya dari produsen. Berapa? Berarti dia hanya bisa memanfaatkannya 100.000 joule. Gitu ya. Nah, dari 100.000 ini konsumen tingkat 2 juga hanya bisa memanfaatkannya 10%. Berapa dari 100.000? Maka dia hanya mendapatkan 10.000-nya. Dan juga konsumen puncak dia pun sama, hanya bisa memanfaatkan 10% dari konsumen 2 gitu ya. Berarti 10% dari 10.000 adalah 1.000. Seperti itu dan urutannya begitu teman-teman. Jadi aliran energinya seperti itu. Jadi hanya sekitar 10% energi saja yang diperoleh oleh setiap tingkat tropik pada rantai makanan. Jadi ingat hanya 10%. Begitu ya. Jadi kalau misalkan yang lain ini misalkan tumbuhan, dia hasil fotosintesis menghasilkan 20.000 kilokalori. Nah, maka untuk dekomposer, untuk organisme-organisme pemakannya, yaitu dalam hal ini herbivore misalkan atau pemakan tumbuhan intinya, dia selanjutnya akan mendapatkan 10% dari 20.000 ini. Berapa? 2.000. Nah, konsumen 1 lari ke konsumen 2 pun hanya bisa mengkonsumsi 10%-nya dari 2.000. Berapa? 200. Dan konsumen yang ketiga pun sama, hanya bisa mengkonsumsi 10%-nya, berarti 20. Yang terakhir 10% dari 20, hanya 2 kilokalori yang dia dapatkan. Yang lainnya kemana? Yang lainnya dia berubah bentuk, bisa menjadi panas, gitu kan ya. Berubah bentuk seperti itu dari aktivitas metabolisme masing-masing organisme itu. Begitu, itu adalah aliran energi yang terlibat di dalam apa? Yang terlibat di dalam rantai makanan ataupun di dalam jaring-jaring makanan. Seperti itu ya. Jadi aliran energinya hanya 10% dimanfaatkannya, sedikit sekali ya. Seperti itu.
Oke, itu saja teman-teman video yang ketiga mengenai bab yang ke-10 di bab ekosistem. Nanti yang terakhir kita akan membahas mengenai daur biogeokimia. Ini video terakhirnya gitu ya di bab ekosistem. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.